Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yang diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk dapat mendengarkan ceramah singkat saya hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita menghadiahkan kepada baginda besar kita Muhammad SAW, yang dimana ia telah menarik tangan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang saat ini kita rasakan. Baiklah, saya akan menyampaikan ceramah singkat saya hari ini tentang dua pertanggungjawaban harta. Kaum muslimin rahimakumullah, segala sesuatu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita lakukan maupun yang kita miliki. Salah satu yang kita miliki adalah harta, baik sedikit apalagi banyak. Harta itu diistilah dengan mal, yang artinya condong. Itu artinya setiap orang condong, cenderung atau suka kepada harta. Karenanya manusia bukan hanya boleh mencari harta, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mencarinya. Dalam satu hadis tentang apa saja yang harus dipertanggungjawabkan pada hari akhir, Rasulullah SAW bersabda, tidak beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang 4 perkara. Umur untuk apa dihabiskan, ilmu untuk apa diamalkan, harta dari mana ia peroleh, dan untuk apa dibelanjakan, jasmani untuk apa dipergunakan. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis di atas, salah satu yang harus kita pertanggungjawabkan adalah harta. Bila yang lain pertanggungjawabannya satu, yakni umur untuk apa dihabiskan, ilmu untuk apa diamalkan, dan jasmani untuk apa dipergunakan. Ternyata untuk pertanggungjawaban harta ada 2. Karenanya ini harus kita pahami dan kita renungkan agar kita mampu mempertanggungjawabkan harta dengan baik. Pertama, dari mana diperoleh harta sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Karenanya mencari rezeki atau harta menjadi keharusan kita semua. Rezeki harus dicari dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takum tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Dalam mencari harta ada banyak bentuk kebatilan yang bisa dilakukan manusia. Ini harus kita hindari karena tidak ada keberkahan dari harta yang kita peroleh. Pertama, menipu dengan mengatakan yang tidak sesuai dengan perbuatan dan kenyataan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang menipu bukanlah termasuk golongan kami, karena tindakan makar dan penipuan terletak di neraka. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Kedua, suap menyuap atau sogok menyogok. Masih banyak terjadi di negeri kita. Semua yang terkait dengan urusan suap menyuap akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La'anallahu ar-rasiya wal murtasiya war-rais. Artinya, Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap dan menjadi perantara antara keduanya. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Ketiga, mencuri, mencopet dan merampok serta segala sebutan yang senada dengan itu seperti korupsi, yakni mengambil milik atau hak orang lain secara tidak benar sehingga yang memilikinya mengalami kerugian, baik moral maupun materi. Termasuk kaitan ini adalah membeli barang curian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang membeli barang curian sedang dia tahu bahwa barang itu barang curian, maka ia turut serta mendapatkan dosa dan kejelekannya. Hadis riwayat Baihaqi. Keempat, riba, yang artinya kelebihan atau tambahan. Maksudnya adalah kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya dalam utang piutang. Misalnya, si A pinjam uang kepada si B sebesar 1 juta, lalu si B harus mengembalikan sebesar 1.300.000. Maka kelebihan 300 itulah yang disebut dengan riba dengan segala bentuknya. Riba merupakan sesuatu yang diharamkan meskipun legalitas hukumnya telah dibenarkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Kelima, berjudi. Ini merupakan perbuatan syaitan yang harus dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Keenam, menjual barang haram untuk dikonsumsi seperti bangkai, darah, babi, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, minuman keras, narkoba dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan prinsip yang harus kita lakukan dalam kaitan dengan harta adalah menabung. Hal ini karena idealnya uang yang kita miliki tidak kita habiskan seluruhnya,
untuk keperluan yang sebenarnya. Masih bisa ditekan pembiayaannya. Karena itu, menabung merupakan sesuatu yang amat dianjurkan, apalagi hal ini merupakan sesuatu yang amat menguntungkan bagi seorang pada saat sulit atau pada saat amat memerlukan dana, baik untuk keperluan kesehatan, pendidikan maupun menanggulangi musibah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu ra'aik tasaba tayyiban wa anfaqa qasdan wa qaddama fadlan liyaumi fakrihi wa hajat. Yang artinya, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Manakala harta sudah kita cari dengan cara yang halal dan kita gunakan dengan baik sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, niscaya tenang kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian ceramah singkat saya hari ini, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.